Halo Sobat Kreasi, hari ini kita sedang berada di stasiun Bogor. Kita akan melakukan perjalanan hari ini menggunakan KRL komuter lain. Dan perjalanan hari ini merupakan rute paling jauh dengan KRL komuter lain area Jabodetabek hingga ke Banten. Mau tahu tujuannya kemana? Ikuti terus videonya. Tapi sebelumnya kita mau isi saldo kartu KMT dulu sebagai tiket perjalanan kita hari ini. 30.000 Pak. Oke, terima kasih Pak. Cek. 36.000 ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam area stasiun melalui gate di depan kita. Cukup ramai juga stasiun Bogor hari ini. Kita tap masuk. Oke, kita lanjut ke dalam ya. Di dalam sudah tersedia KRL komuter lain menuju ke Jakarta Kota sepertinya. Cukup ramai juga stasiun Bogor hari ini. Ini hari biasa ya. Tapi mungkin karena liburan sekolah jadi agak ramai nih. Oke, ini menuju Jakarta Kota keretanya. 12 gerbong. Kita masuk ke gerbong nomor 5 ya. Kita tunggu sebentar, kemungkinan 5-10 menit sih keretanya sudah berangkat. Masih agak kosong juga. Oke guys, tepat pukul 11.00. Keretanya segera diberangkatkan. Perjalanannya kita mulai dari stasiun Bogor ke stasiun terjauh di rute KRL komuter lain. Kita sudah sampai di stasiun Cilebut, stasiun pemberhentian pertama dari stasiun Bogor tadi. Perjalanan dilanjutkan berangkat dari stasiun Cilebut. Kita tiba di stasiun Bojonggede dan sepertinya mulai banyak penumpang. Lebih baik kita berdiri saja karena akan lebih mudah nanti untuk merekam videonya. Lanjut lagi berangkat dari stasiun Bojonggede menuju ke stasiun berikutnya, stasiun Citayam. Pemberhentian berikutnya stasiun Citayam. Di stasiun Citayam mulai banyak juga ya penumpang yang berdiri. Sudah semakin penuh juga keretanya. Oke, kita lanjut berangkat dari stasiun Citayam. Berangkat dari stasiun Citayam, stasiun berikutnya kita ke stasiun Depok ya. Masuki area stasiun Depok. Di video kali ini pastinya teman-teman nanti kita akan sajikan setiap stasiun pemberhentian dari rute perjalanan kita hari ini. Stasiunnya tidak akan ada yang terlewat guys, jadi semuanya kita masukkan di video ini. Kalau pengambilan gambarnya agak sedikit buram, mohon dimaklumi ya guys. Karena kita ambil gambarnya dari jendela di KRL-nya, dan jendelanya mungkin agak sedikit tidak bersih gitu ya, agak buram ya. Oke, kita akan berangkat dari stasiun Depok menuju stasiun berikutnya, stasiun Depok Baru. Masuk stasiun Depok Baru. Ada KRL komuter lain menuju Bogor guys di sebelah sana. Biasanya nih kalau di stasiun Depok Baru penumpangnya akan lebih banyak nih yang turun maupun yang naik nih. Oke, kita lihat ya ke pintu sebelah. Jumlah penumpangnya sudah semakin banyak. Biasanya kepadatan penumpang paling tinggi itu nantinya akan tercapai di stasiun Depok Baru ataupun di stasiun Pondok Cina ya. Setelah itu kesananya sih biasanya sih akan semakin berkurang ya. Kita masuk stasiun Pondok Cina. Stasiun Pondok Cina ini merupakan salah satu stasiun yang di atasnya itu terdapat bangunan apartemen dari Perumnas ya. Stasiun lainnya itu adalah stasiun Tanjung Barat. Dan memang masih dalam tahap penyelesaian ya saat ini. Oke, kita meninggalkan stasiun Pondok Cina, berikutnya stasiun Universitas Indonesia ya. Tidak jauh jaraknya karena memang masih ada di kawasan atau area yang sama ya. Kawasan Universitas Indonesia. Terlihat dari kejauhan bangunan-bangunan fakultas yang ada di UI. Kampus UI Depok tuh diresmikan tahun 1987 guys. Dan ada 2 lembaga perguruan tinggi di sini. Kampus UI dan juga Politeknik Negeri Jakarta. Indonesia, hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Oke, ini stasiun berikutnya, stasiun Universitas Pancasila. Setelah tadi stasiun Universitas Indonesia ya.
Ini merupakan stasiun pemberhentian pertama di kawasan DKI Jakarta ya. Setelah kita melewati sebelumnya kawasan Bogor dan Kota Depok. Kita memasuki area stasiun Lenteng Agung. Oke, kita meninggalkan stasiun Lenteng Agung. Di luar terlihat itu Jalan Raya Lenteng Agung Tanjung Barat ya. Kita meninggalkan stasiun Tanjung Barat untuk selanjutnya ke stasiun Pasar Minggu. Masuk stasiun Pasar Minggu. Hendak menyeberang perlintasan. Oke, kita tinggalkan stasiun Pasar Minggu. Berikutnya kita akan menuju ke stasiun Pasar Minggu baru. Jadi setelah memasuki area Jakarta, jarak antar stasiun itu tidak begitu jauh ya. Waktu tempuhnya sekitar 1-5 menit antar stasiun. Kita akan memasuki stasiun Kalibata. Terlihat dari kejauhan itu apartemen Kalibata City ya. Di luarnya itu kalau sore hari banyak street food yang cukup viral di sosial media ya. Setelah stasiun Kalibata, berikutnya akan menuju ke stasiun Cawang. Kita sedang berada di stasiun Cawang, stasiun yang cukup padat kalau sore hari. Karena dari stasiun ini merupakan salah satu akses menuju Jalan Gatot Subroto, yang merupakan salah satu jalan terpadat sebagai pusat perkantoran ya, di Jakarta. Kita masuki stasiun Tebet. Dari stasiun ini aksesnya bisa ke arah Kampung Melayu, Jatinegara, dan juga kalau ke sebelah barat itu bisa ke Jalan Kasablanka, ke arah Mall Ambassador dan kawasan Mega Kuningan. Sementara kita akan sampai di stasiun Manggarai untuk transit dulu ya. Kita akan transit nanti menunggu kereta ke arah stasiun Tanah Abang. Nanti dari stasiun Tanah Abang kita akan transit lagi untuk menuju kereta ke arah Rangkas Bitung. Dari jauh terlihat ya pemandangannya gedung-gedung perkantoran yang berada di kawasan Kasablanka, kemudian area Rasuna Said, Kuningan, bahkan terlihat juga gedung-gedung yang ada di kawasan Sudirman ya. Oke, kita sudah sampai di stasiun Manggarai ya. Tepat pukul 12:02 guys. Perjalanan dari stasiun Bogor menuju stasiun Manggarai. Berarti sekitar 1 jam perjalanan ya dari stasiun Bogor ke stasiun Manggarai. Oke, kita turun dulu ya ke bawah. Kita turun ke bawah ya guys. Suasana stasiun Manggarai siang ini. Oke, kita menuju peron 1 dan 2 ya. Ini keretanya sudah tiba. Kita sudah berada di dalam kereta. Untuk nantinya kita akan menuju ke stasiun Tanah Abang. Setelah meninggalkan stasiun Manggarai, kita sedang menuju ke stasiun Sudirman. Lihat di sebelah kita itu lintasan dari Kali Ciliwung ya. Tiba di stasiun Sudirman, ini juga merupakan salah satu stasiun yang cukup padat kalau sore hari oleh para pekerja ya dari kawasan Sudirman dan sekitarnya. Kita tiba di stasiun BNI City, jaraknya memang tidak jauh dari stasiun Sudirman. Begitu juga nanti stasiun berikutnya, stasiun Karet ya. Jarak dari stasiun Sudirman ke stasiun Karet itu hanya sekitar 1 km saja. Kita tiba di stasiun Tanah Abang, nantinya kita akan turun di sini untuk berganti kereta transit untuk menaiki kereta ke arah Rangkas Bitung ya. Oke guys, kita baru turun di stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang ini baru saja direnovasi ya, ditambahkan dengan bangunan stasiun baru. Ini bangunan stasiun baru guys, cukup luas ya, cukup nyaman juga.
buat penumpang ya. Oke, kita akan naik ke atas dulu, ke eskalator. Kita naik ke eskalator ini nanti untuk ke arah jalur 5 dan 6 untuk menunggu kereta ke arah Rangkas Bitung. Jalur 5, 6 ya, sana. Oke, kita turun ke bawah. Jalur 56. Keretanya sudah ada di bawah, guys. Let's go. Oke guys, ini keretanya guys, kereta ke arah Rangkas Bitung ya. Kita akan naik kereta ini guys. Kita berangkat dari stasiun Tanah Abang Rangkas Bitung. Kebetulan tadi keretanya sudah tersedia dan ini kita berangkat pukul 12.30 ya. Cepat kita berangkat. Tidak terlalu penuh siang ini. Untuk memberikan tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan. Dan kami juga mengimbau kepada para pelanggan untuk selalu menjaga Merah guys. Stasiun Palmerah. Kami mengimbau kepada para pelanggan komuter lain untuk selalu menjaga barang bawaan Anda, terutama yang tersimpan di atas rak bagasi, dan untuk handphone, dompet, serta barang berharga lainnya selalu dipegang agar tidak tertinggal ketika itu. Stasiun Bayoran. Bayoran. Kita masuk di stasiun Kebayoran. Ini merupakan stasiun area Jakarta terakhir ya dari rute ini, karena nantinya kita akan masuk ke kawasan Tangerang Selatan setelah ini. Berangkat dari stasiun Kebayoran, kita sekarang menuju ke stasiun berikutnya, stasiun Pondok Ranji. Di luar terlihat ya, itu kawasan TPU Tanah Kusir guys. Kawasan TPU terbesar di area Jakarta. Hati-hati, pintu akan dibuka. Kita tiba di stasiun Pondok Ranji. Stasiun Pondok Ranji. Stasiun berikutnya kita tiba di stasiun Jurangmangu. Jika teman-teman ingin ke daerah Bintaro sektor ya, atau ke Mall Bintaro Exchange, naik kereta itu bisa turun di stasiun ini. Kami himbau kepada para pelanggan untuk tidak terfokus pada satu pintu, bergeserlah ke pintu-pintu lainnya yang masih kosong. Persiapan diberangkatkan kembali. Hati-hati, pintu akan ditutup kembali. Attention, door will be closed. Hati-hati, pintu akan dibuka. Attention, door will be open. Stasiun Sudimara. Berangkat dari stasiun Sudimara, kita menuju ke stasiun Rawabuntu. Selanjutnya ke stasiun Serpong. Di luar terlihat ya, ini jalan tol yang menghubungkan antara Jakarta, Bintaro, dan Serpong. Stasiun Rawabuntu. Station. Kami himbau kepada para pelanggan untuk tidak terfokus pada satu pintu, bergeserlah ke pintu lainnya yang masih kosong. Hati-hati, pintu ditutup kembali. Attention, door will be closed. Hati-hati, pintu ditutup kembali. Hati-hati. Kita telah tiba di stasiun Serpong, salah satu stasiun yang cukup besar juga di wilayah Tangerang Selatan. Untuk rute kereta juga ada dari Tanah Abang yang hanya sampai stasiun Serpong, dan juga untuk rute sebaliknya.
Jumlah penumpang kepadatannya juga lebih banyak ya daripada stasiun sebelumnya. Dan banyak juga yang naik dari stasiun ini untuk menuju ke stasiun arah berikutnya, mungkin ke arah Maja ataupun juga sampai ke akhir ke stasiun Rangkas Bitung ya. Kita memasuki stasiun Cisauk. Terlihat ya ada skybridge yang cukup panjang untuk menuju ke stasiun ini. Parkir motor juga terlihat cukup padat ya. Kemungkinan stasiun ini di pagi dan sore harinya pasti banyak penumpang yang akan turun naik di sini. Dan mungkin di sekitar stasiun ini banyak pemukiman baru atau perumahan baru ya. Dan stasiun ini juga merupakan stasiun terdekat ke kawasan pusat perkantoran atau pusat bisnis di BSD City ya. Banyak mall dan juga perkantoran baru di sana. Stasiun Cijaya. Hadirin pintu akan segera dibuka. Hadirin pintu akan segera dibuka. Attention doors will be open. Wah, ini sepertinya akan ada stasiun baru ya di kawasan Tangerang Selatan setelah stasiun Cicayur tadi ya. Terlihat bangunannya sudah hampir rampung ya, dan memfasilitasi kawasan pemukiman baru sepertinya. Arah ke stasiun Parung Panjang masih banyak daerah persawahan di sini ya. Tidak lama lagi kita akan memasuki stasiun Parung Panjang ya. Nah, ini menandakan bahwa kita akan kembali memasuki kawasan atau Kabupaten Bogor. Karena stasiun ini terletak di Kabupaten Bogor, begitu juga dengan beberapa stasiun di depannya. Seperti stasiun Cilejit, kemudian nanti ada stasiun Tenjo, dan nantinya setelah itu baru masuk lagi ke Provinsi Banten atau ke Kabupaten Tangerang. Jadi teman-teman bisa bayangkan perjalanannya, kita mulai di Kota Bogor, Stasiun Bogor, masuk ke Kabupaten Bogor, tadi ada Cilebut, Bojonggede, kemudian Citayam, masuk ke kawasan Kota Depok, dari Stasiun Depok hingga Stasiun UI, kemudian masuk ke kawasan DKI Jakarta, mulai di Universitas Pancasila, kemudian masuk ke Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dimulai di Stasiun Pondok Ranji tadi. Dan kini kita memasuki lagi kawasan Kabupaten Bogor ya, dimulai di Stasiun Parung Panjang. Jadi melewati 3 provinsi ya, Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi DKI Jakarta, dan masuk ke Provinsi Banten guys. Pemandangan di luar cukup asri ya, hijau. Masih banyak terlihat perkebunan warga dan juga area persawahan ya. Stasiun Cilejit, hadirin pintu akan segera dibuka. Hadirin pintu akan segera dibuka. Attention doors will be open. Kita memasuki Stasiun Cilejit. Hadirin pintu akan segera ditutup. Hadirin pintu akan segera ditutup. Tension door will be closed. Hadirin pintu akan segera ditutup. Tension door will be closed. Daru Station. Kita memasuki kembali Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten karena Stasiun Daru ini terletak di Provinsi Banten ya. Nanti stasiun selanjutnya, Stasiun Tenjo, kita kembali lagi guys ke Kabupaten Bogor. Kita memasuki kawasan Stasiun Tenjo. Ini memasuki kembali ke Kabupaten Bogor ya. Kalau teman-teman kulineran ke daerah Tenjo, ada satu makanan yang terkenal di sini yaitu dodol Tenjo ya. Rasanya yang pasti enak dan banyak juga bisa ditemui di sini pembuat dodol Tenjo dari sektor UMKM masyarakat sekitar. Hadirin pintu akan segera ditutup. Hadirin pintu akan segera ditutup. Tension door will be closed.
Kita pindah ke sisi sebelah kiri ya guys. Saat ini memasuki stasiun Tiga Raksa. Masuk kembali ke kawasan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ya. Hadirin melangkah perhatikan celah perhatikan kereta utama selalu keselamatan diri Anda stasiun Tiga Raksa. Hadirin pintu akan segera dibuka, hadirin pintu akan segera dibuka, attention door will be open. Tiga Raksa Station. Masuki stasiun Cikoya. Akan segera dibuka, attention door will be open. Memasuki stasiun Maja. Stasiun ini punya 3 peron sepertinya. Jadi ada lintasan tangga antar peron juga di bagian atas. Kalau melihat dari ukuran stasiunnya, kemungkinan ini stasiun yang mobilitas penumpang turun naiknya cukup banyak ya. Lanjut menuju stasiun berikutnya, stasiun Citeras. Di luar terlihat salah satu perumahan ya. Dan ada fasilitas playground ya. Terra Garden namanya. Sejak dari stasiun Serpong dan Parung Panjang tadi ya, kita sudah jarang berpapasan dengan kereta dari arah Rangkas Bitung sebaliknya. Karena memang kereta ke Rangkas Bitung atau dari Rangkas Bitung ke Tanah Abang memiliki interval atau jarak waktu yang cukup panjang ya. Kurang lebih 20-30 menit guys. Memasuki stasiun Citeras, stasiun terakhir sebelum menuju ke akhir pemberhentian di stasiun Rangkas Bitung nantinya. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Stasiun akhir Rangkas Bitung. Ada pemeriksaan dan teliti kembali. Tiket serta barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Stasiun akhir Rangkas Bitung. Semua telah dimasukkan di jalur 5, bisa dibuka pintu sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Oke teman-teman, kita memasuki stasiun Rangkas Bitung yang merupakan pemberhentian terakhir dari rute perjalanan kereta ini. Kita akan menunggu sampai nanti keretanya berhenti dan kita akan keluar ya, menuju ke peron stasiun. Pintu sebelah kiri akan segera dibuka. Di pintu sebelah kiri akan segera dibuka, attention door will be open. Oke Sobat Kreasi, kita telah tiba di stasiun Rangkas Bitung. Tadi kita turun di peron sebelah sana ya. Terlihat stasiun ini dalam tahap proses pembangunan atau renovasi ya. Saat ini pukul 2:10 guys. Perjalanan kita cukup panjang ya dari Bogor tadi. Kita berangkat di pukul 11 siang. Oke, kita akan coba ke depan ya, ke arah stasiunnya, ke pintu keluar. Rp23.000 guys. Oke, kita sudah di pintu gate masuk ya, stasiun Rangkas Bitung. Tadi kita sudah cek saldonya tinggal 23.000 dari 36.000 sebelumnya. Berarti biaya perjalanan dari Bogor ke stasiun Rangkas Bitung itu Rp13.000. Oke Sobat Kreasi, itu tadi perjalanan kita dari stasiun Bogor sampai ke stasiun Rangkas Bitung yang merupakan rute paling jauh yang ditempuh oleh KRL komuter lain area Jabodetabek hingga ke Banten ya. Perjalanannya memakan waktu 3 jam 10 menit dengan jarak tempuh 124 km.
Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Ikuti terus perjalanan kita di channel Kreasi Asli. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.